sebuah kota kecil di Jawa Tengah, berdirilah sebuah rumah sederhana dengan pagar besi yang catnya mulai terkelupas. Di dalam rumah itu, tinggal seorang perempuan bernama Marlina, usia 35 tahun, yang akhir-akhir ini namanya kerap diperbincangkan di media sosial. Bukan karena ia selebriti atau pejabat, melainkan karena merek skincare buatannya tiba-tiba jadi viral. Laruna Skin Whitening Glow. Produk itu konon bisa membuat kulit siapapun tampak lebih putih, halus dan bersinar hanya dalam waktu seminggu. Testimoni di TikTok bertebaran. Ibu rumah tangga, pegawai pabrik, bahkan beberapa selebgram kecil dengan wajah pucat berkilau. Harga produknya murah, jauh di bawah brand besar. Tapi hasilnya seakan mustahil dibandingkan dengan lotion atau krim biasa. Marlina sendiri dulunya bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang janda muda yang pernah bekerja sebagai buruh cuci di sebuah laundry. Namun sejak setahun lalu, ia berhenti bekerja dan fokus menjual skincare buatannya. Bisnisnya melejit begitu cepat, seolah ada tangan tak kasat mata yang mendorong. Rumahnya yang tadinya kusam kini penuh kardus, botol plastik, dan paket ekspedisi yang keluar masuk nyaris setiap hari. Tetapi bagi tetangga sekitar ada sesuatu yang ganjil. Setiap malam, terutama setelah tengah malam, mereka kerap mendengar suara lirih mirip tangisan bayi. Bukan tangisan keras seperti bayi lapar, melainkan rengekan samar yang menyerupai suara keluar dari tanah. Beberapa orang menuduh Marlina menyembunyikan bayi di rumah, entah anak siapa. Namun ketika ditanya, Marlina selalu tertawa, berkata, mungkin cuma kucing melahirkan. Di pekarangan belakang rumahnya, ada sebuah gundukan tanah kecil yang ditutupi papan tipis dan pot tanaman. Orang-orang tahu di situ, dulunya ia menanam ari-ari anaknya yang meninggal ketika lahir beberapa tahun lalu. Tidak ada yang berani mengusik atau menyinggung soal itu, karena menurut adat, ari-ari adalah saudara gaib bayi. Menggali atau mempermainkannya bisa mendatangkan bala. Yang tidak diketahui orang lain adalah, setiap kali produksi skincare baru, Marlina selalu membawa sebuah kendi kecil ke pekarangan itu. Ia menggali sedikit tanah di sekitar gundukan, lalu menimba air bening yang ia simpan dalam sebuah baskom. Air itu bukan air biasa. Itu adalah air rendaman ari-ari yang ia rawat dengan darahnya sendiri setiap bulan purnama. Dari air itulah ia mencampurkan beberapa tetes ke dalam setiap botol krim wajah buatannya. Para pelanggan yang memakainya tidak pernah tahu rahasia ini. Mereka hanya tahu kulit mereka tampak lebih putih dari sebelumnya, seperti porselen. Namun di balik rasa percaya diri yang muncul, ada sesuatu yang ikut menempel pada tubuh mereka. Sesuatu yang menuntut, sesuatu yang lapar. Dan cerita ini bermula dari seorang gadis bernama Ratna, pegawai pabrik garmen, yang membeli satu botol Laruna Skin karena terpengaruh video temannya. Ratna sama sekali tidak menduga bahwa keputusannya itu akan menyeretnya ke dalam mimpi-mimpi aneh. Tubuh yang perlahan melemah, dan rahasia gelap yang tak seorang pun ingin tahu. Ratna menatap cermin usang di kamarnya dengan tatapan canggung. Tubuhnya lelah setelah seharian berdiri di depan mesin jahit di pabrik garmen. Tapi wajahnya tampak berbeda. Hanya 2 malam ia rutin memakai krim Laruna Skin dan kulitnya sudah terlihat lebih cerah. Pucat, tapi entah kenapa ada kilau samar, seperti cahaya lampu yang dipantulkan keramik. Teman-teman sekosannya langsung menyadari perubahan itu. Ratna, kamu pakai skincare apa sih? Kok cepat banget mulusnya? Tanya Lilis sambil mendekat, matanya penuh iri. Ratna terkekeh kecil. Laruna Skin, tuh yang viral. Murah kok, aku beli di online. Lilis memonyongkan bibir. Boleh pinjam besok? Coba sekali aja. Ratna menggeleng cepat. Entah kenapa ada perasaan aneh dalam dirinya. Seakan krim itu bukan sesuatu yang bisa dibagi. Rasanya seperti barang pribadi yang sakral. Bahkan menolak disentuh orang lain. Malam itu, setelah para penghuni kos tidur, Ratna terbangun. Ia merasa haus, lalu berjalan ke dapur. Saat kembali ke kamar, tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menempel di punggungnya. Ia menoleh sekilas ke arah cermin. Untuk sepersekian detik, Ratna melihat bayangan samar, seperti bayi kecil menempel di punggungnya. Dengan mata hitam bundar yang menatap ke arahnya. Ia memejamkan mata, lalu membukanya lagi. Bayangan itu hilang. Ratna menggigil. Pasti cuma halusinasi, aku kecapean, gumamnya. Ia buru-buru menyelimuti tubuhnya, memejamkan mata. Malam itu ia bermimpi. Dalam mimpi, ia duduk di kursi goyang, menggendong seorang bayi. Bayi itu tidak memiliki wajah, hanya kulit licin pucat seperti porselen. Dari mulutnya keluar suara lirih, mirip rengekan yang familiar. Ratna panik.
Tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ia mendekatkan bayi itu ke dadanya. Dan anehnya, ia benar-benar merasakan isapan, hangat, kuat, dan membuat tubuhnya lemas. Ratna terbangun dengan peluh dingin membasahi kening. Napasnya tersengal. Ia menatap jam, pukul 3 lewat sedikit. Dadanya terasa perih, seperti habis digigit serangga. Ketika ia membuka baju tidurnya, ia terperanjat. Ada bekas merah bundar di sekitar payudaranya, seperti gigitan mulut kecil. Pagi harinya, ia mencoba menutupi rasa takut itu dengan berpura-pura normal. Ia memakai krim itu lagi sebelum berangkat kerja. Dan hasilnya makin mencengangkan. Wajahnya kini benar-benar putih mulus, seperti boneka. Teman-temannya di pabrik bersorak memuji. Bahkan mandor yang biasanya judes sempat melirik kagum. Ratna seharusnya senang, tapi ia justru merasa makin asing dengan wajahnya sendiri. Setiap kali ia tersenyum, pantulan wajahnya dicermin seakan tidak serasi. Matanya redup, seolah ada cahaya hidup yang perlahan dipadamkan. Di sisi lain kota, Marlina tersenyum sambil membuka kendi kecil berisi air rendaman ari-ari. Malam purnama sudah dekat. Ia tahu setiap botol yang beredar membawa ikatan gaib. Setiap orang yang memakainya bukan hanya pelanggan, tapi juga ibu bagi anak-anak tak terlihat yang menuntut kasih sayang. Dan suara rengekan bayi yang samar mulai terdengar lagi dari pekarangan belakang rumahnya. 3 hari berturut-turut, Ratna bermimpi menyusui bayi tanpa wajah. Mimpi itu makin jelas, makin nyata. Semula hanya rengekan samar, kini ia bisa merasakan berat tubuh bayi itu di lengannya. Bisa mencium aroma susu basi yang menyengat hidungnya. Dan tiap kali ia terbangun, tubuhnya semakin lemah, seolah energi perlahan disedot keluar. Di pabrik, ia sering merasa pusing. Tangannya gemetar saat memegang gunting kain. Matanya berkunang-kunang. "Ratna, kamu pucat banget. Sakit ya?" tanya Lilis dengan wajah khawatir. Ratna menutupinya dengan senyum tipis. "Kurang tidur aja." Tapi ia tahu itu bukan sekadar kurang tidur. Tubuhnya benar-benar mengering. Sementara kulit luarnya tetap putih mulus, terlalu sempurna seperti topeng. Suatu malam, Ratna berusaha keras untuk tidak tidur. Ia minum kopi sachet berulang kali, membuka ponsel, menonton video lucu, apa saja supaya matanya terjaga. Namun tepat pukul 2 dini hari, matanya tiba-tiba berat. Tanpa ia sadari, kubuhnya ambruk ke kasur. Ia kembali berada di kursi goyang. Bayi tanpa wajah itu sudah ada di pangkuannya, menunggu. Rengekannya kini bercampur suara aneh, seperti bisikan dari dalam sumur dalam. "Ibu, ibu." Suara itu lirih tapi menusuk telinga. Ratna menjerit, melempar bayi itu dari gendongannya. Namun tubuhnya seakan terkunci. Tangannya tetap erat mengapit makhluk itu ke dadanya. Mulutnya sendiri bergerak, berbisik dengan suara asing. "Minumlah, ini susu ibumu." Ratna terbangun dengan teriakan. Kali ini bukan hanya bekas merah di dadanya. Ada noda basah di kaos tidurnya, bercampur cairan putih kekuningan yang membuatnya mual. Tangannya gemetar. Ia buru-buru mengganti pakaian, menumpuknya di ember cucian. Tapi ia tahu, tubuhnya sedang dipaksa menjalani sesuatu yang tidak masuk akal. Ia disulap menjadi seorang ibu bagi bayi gaib. Pagi itu, saat Ratna berangkat kerja, ada hal lain yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di depan kos, ia bertemu seorang ibu tua penjual sayur keliling. Perempuan itu menatap Ratna lama sekali, lalu berbisik lirih tanpa basa-basi. "Mbak Yu, di punggungmu ada yang nemplok." Ratna terperanjat. "Apa bu?" Si ibu tua hanya menggeleng, buru-buru mendorong gerobaknya pergi. Ratna tidak berani menoleh ke cermin sepanjang hari. Ia takut apa yang akan dilihatnya. Malam harinya, kamar kos Ratna terasa dingin tak wajar. Lilis yang sekamar dengannya mulai mengeluh. "Kenapa ya? Tiap malam ada suara kayak bayi nangis. Dari kamar kita, Ratna. Kamu denger nggak?" Ratna membeku. Ia ingin bilang tidak, tapi suaranya tercekat. Lilis mendekap, menepuk bahunya. "Kamu jangan main-main deh. Aku sampai susah tidur." Tepat saat itu, suara rengekan bayi terdengar, sangat jelas dari sudut kamar mereka. Ratna menoleh dan matanya menangkap sesuatu. Buling di sudut kamar menggeliat pelan, seakan ada sesuatu yang berbaring di dalamnya. Ratna berlari, meraih guling itu. Membuka sarungnya dengan panik. Kosong. Tapi rengekan itu masih terdengar, makin keras, makin dekat. Lilis menjerit dan menutup telinga, sementara Ratna hanya bisa terpaku dengan tubuh gemetar. Di kejauhan di rumahnya, Marlina sedang meneteskan darah segar dari jarinya ke kendi ari-ari. Bibirnya tersenyum puas. Semakin banyak botol yang dipakai, semakin banyak anak-anak yang lahir. Dan mereka semua butuh ibu. Ratna kini resmi terikat. 2 minggu setelah mulai memakai Laruna Skin,
Ratna hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Wajahnya putih bersih, tanpa noda. Begitu sempurna hingga terlihat tidak alami. Seperti topeng porselen yang dipoles terlalu licin. Teman-temannya memuji tanpa henti. Di pabrik, hampir separuh buruh perempuan ikut membeli produk yang sama. Terpengaruh oleh perubahan drastis Ratna. Awalnya, semua merasa puas. Kulit mereka berubah cepat. Lebih cerah dari sabun atau krim mahal manapun. Tapi perlahan, tanda-tanda aneh mulai muncul. Sari, salah satu teman Ratna di lini produksi, tiba-tiba pingsan saat bekerja. Ketika digotong ke klinik, bajunya basah di bagian dada, meninggalkan noda samar seperti ASI. Sari menangis, memegangi tubuhnya sendiri, berbisik lirih, "Anakku, jangan nangis, jangan nangis." Padahal ia belum pernah menikah. Di hari lain, Lilis yang akhirnya membeli Laruna Skin juga mulai mengeluh soal mimpi berulang. Ia bercerita pada Ratna dengan mata sembab. Suaranya bergetar. "Setiap malam aku mimpi gendong bayi Rat. Bayinya nempel terus. Aku nggak bisa lepas. Aku takut." Ratna hanya terdiam. Ia ingin menceritakan hal yang sama, tapi lidahnya keluh. Malam demi malam, kos mereka dipenuhi suara rengekan bayi. Bukan satu, tapi banyak. Kadang terdengar dari dapur, kadang dari kamar mandi, kadang dari bawah ranjang. Para penghuni kos lain mulai saling tuduh. Ada yang bilang salah satu penghuni menyembunyikan bayi. Ada yang menduga rumah itu dihantui arwah anak kecil. Tak seorang pun menyinggung skincare yang mereka pakai. Sementara itu, Marlina menatap layar ponselnya dengan puas. Penjualannya naik 3 kali lipat dalam sebulan. Pesanan datang dari luar kota, bahkan luar pulau. Ia bekerja sendirian, mencampur cairan dari kendi pekarangan ke dalam botol-botol kecil. Tangannya cekatan, wajahnya dipenuhi senyum puas. Tapi di telinganya, ia bisa mendengar rengekan ratusan bayi. Semakin ramai, semakin rakus. Malam purnama berikutnya, Marlina turun ke pekarangan dengan wajah pucat. Ia menggali gundukan tanah, membuka kendi besar di bawahnya. Air di dalamnya tidak lagi jernih. Warnanya keruh, berbau anyir. Saat ia meneteskan darah jarinya ke sana, permukaan air bergolak, mengeluarkan suara lirih yang menyerupai ratusan mulut kecil yang berkata bersamaan, "Ibu, ibu, kami lapar." Di sisi lain, tubuh Ratna semakin lemah. Ia jarang makan, nafsu makannya hilang. Namun kulitnya tetap putih, bahkan makin halus. Teman-teman sekosannya mulai memanggilnya cantik mayat karena wajahnya bersinar, tapi sorot matanya kosong. Ratna hanya tersenyum tipis. Di dalam dirinya, ia tahu ada sesuatu yang terus-menerus menghisap hidupnya. Suatu malam, Ratna terbangun dan mendapati dirinya tidak sendiri. Di dalam kamar, ada 5 bayi kecil tanpa wajah duduk di lantai, menghadap padanya. Tubuh mereka pucat, perutnya kempis. Mereka merangkak pelan ke arah ranjang, tangan mungil mereka terulur. Ratna menjerit, tapi suaranya tercekat. Ia tidak bisa bergerak. Makhluk-makhluk itu naik ke ranjang, merangkak ke tubuhnya. Ratna hanya bisa merasakan tubuhnya semakin dingin. Sementara dari mulut mereka terdengar suara yang sama. "Ibu, ibu, minum, minum." Esoknya, Ratna datang ke pabrik dengan tubuh lemas. Tapi ia bukan satu-satunya. Banyak buruh perempuan lain juga tampak pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Mereka saling melirik dan tanpa bicara, seakan tahu satu sama lain sedang menyembunyikan rahasia yang sama. Mimpi bayi, tubuh lemah, dan kulit putih yang makin menyerupai mayat. Kota itu perlahan dipenuhi ibu-ibu gaib, tanpa mereka sadari. Ratna tidak lagi bisa membedakan mimpi dan nyata. Hampir setiap malam ia terbangun dengan tubuh basah oleh cairan yang bukan keringat. Dada dan punggungnya penuh bekas merah kecil, seperti gigitan mulut mungil. Ia selalu merasa ada yang menempel, ada yang menghisap. Meski ketika menoleh, ia hanya melihat udara kosong. Di pabrik, ia mulai sering melamun. Mandor beberapa kali menegurnya. "Kalau capek jangan kerja, nanti malah bikin kecelakaan." Ratna hanya mengangguk, tapi sebenarnya bukan sekadar capek. Ia merasa tubuhnya dipakai sesuatu yang tak terlihat. Suatu sore, ketika pulang kerja, ia melewati warung kecil dekat kos. Di situ, seorang nenek penjual jamu menatapnya lama sekali. Pandangan mata nenek itu tajam, penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Ratna gugup, hendak menunduk, tapi nenek itu tiba-tiba bersuara lirih. "Mbak Yu, jangan teruskan. Itu krim yang kamu pakai bukan buat manusia." Ratna terhenti. "Maksudnya, Bu?" Nenek itu tidak menjawab, ia hanya menunjuk jari ke arah Ratna, lalu perlahan menggeser pandangannya ke bahu Ratna. "Di situ, ada anak kecil ikut nemplok. Dia lapar. Kalau kamu teruskan,
kamu bukan lagi manusia penuh. Kamu tinggal wadah kosong. Ratna bergidik. Nafasnya tercekat. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi nenek itu sudah berjalan pergi, meninggalkan bau jamu dan kayu manis yang anehnya bercampur dengan aroma anyir darah. Sejak hari itu, Ratna mulai mencari tahu. Ia ingat merek skincare itu hanya diproduksi oleh satu orang, Marlina, nama yang tertera di label kecil botol. Ia mencari alamatnya lewat resi paket lama. Dan di malam minggu, dengan tubuh lemah namun hati penuh dorongan aneh, Ratna memberanikan diri pergi ke rumah Marlina. Rumah itu tampak biasa dari luar. Pagar besi berkarat, dinding cat putih pudar. Namun begitu Ratna berdiri di depan gerbang, bulu kuduknya meremang. Dari arah belakang rumah terdengar suara samar. Angisan bayi, bercampur suara seperti sesuatu yang menggerus tanah. Ia mengetuk pintu. Marlina muncul dengan wajah ramah, terlalu ramah. Kulitnya juga putih mulus, tapi bukan pucat mayat seperti para pengguna lain. Justru kulitnya seakan berkilau sehat. Tak masuk akal bagi seorang perempuan seumur itu. Ada perlu mbak? Tanyanya lembut. Ratna berusaha menahan getar suaranya. Saya cuma mau tanya soal produk ini. Laruna Skin. Akhir-akhir ini saya merasa ada yang aneh. Marlina tersenyum tipis, matanya tajam. Aneh bagaimana? Kulitmu kan bagus sekali sekarang. Ratna ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Matanya justru tertarik ke tangan Marlina. Ada bekas luka sayatan kecil di ujung jarinya, masih basah oleh darah. Dari dalam rumah, samar-samar terdengar suara rengekan bayi. Bukan satu, melainkan banyak. Seperti puluhan bayi merengek bersamaan. Marlina buru-buru menutup pintu setengah badan, menahan suara itu keluar. Senyumnya tidak berubah. Kalau mau beli lagi, saya masih ada stok. Tapi kalau mbak sudah tidak kuat, ya jangan dipakai lagi. Walau biasanya, sudah terlambat. Ratna merasa kepalanya pening. Ia mundur perlahan, lalu berlari pergi. Tapi langkahnya terhenti ketika melewati sisi rumah, tepat di dekat pekarangan. Di balik pagar kayu, ia melihat sesuatu. Sebuah gundukan tanah kecil, ditutup papan dengan pot tanaman di atasnya. Dari bawah tanah itulah suara rengekan bayi paling keras terdengar, bercampur bunyi seperti sesuatu menggelembung. Ratna menutup mulutnya, menahan teriakan. Hatinya tam, disitulah rahasia kelam itu bersembunyi. Malam itu Ratna tidak bisa tidur. Suara tangisan bayi terus membuntuti telinganya, bahkan ketika ia menutup telinga dengan bantal. Semakin keras ia berusaha mengabaikan, semakin jelas rengekan itu terdengar. Hingga akhirnya menjelang tengah malam, ia tak tahan lagi. Tubuhnya lemah, tapi seolah ada dorongan gaib yang memaksanya. Ia kembali menuju rumah Marlina. Jalanan gang sepi, hanya sesekali suara motor lewat. Angin malam dingin menusuk kulit, tapi tubuh Ratna justru panas dan gemetar. Begitu sampai, rumah Marlina tampak gelap. Namun di pekarangan belakang, ada cahaya temaram, seperti nyala lilin. Ratna merayap melewati pagar kayu, jantungnya berdegup cepat. Dari dekat, gundukan tanah itu terlihat lebih menyeramkan. Pot tanaman di atasnya sudah setengah miring, dan papan penutup tanah tampak lembab, seolah baru disiram air. Ratna berjongkok. Suara tangisan itu kini begitu jelas, terdengar tepat dari bawah tanah. Ia menempelkan telinga ke papan. Bukan hanya tangisan, ia mendengar suara tangan-tangan kecil menggaruk tanah dari dalam, berusaha keluar. Dengan tangan gemetar, Ratna mulai menyingkirkan pot dan papan itu. Bau anyir menusuk hidungnya. Tanah di bawahnya basah, lembek, berwarna kemerahan. Ia terus menggali, meski jarinya penuh lumpur. Lalu, dari celah tanah yang terbuka, sesuatu bergerak. Sebuah tangan mungil pucat muncul, mencakar udara. Ratna menjerit tertahan, tubuhnya mundur. Api tanah itu terus bergolak. Satu demi satu, bayi-bayi kecil tanpa wajah merangkak keluar. Tubuh mereka licin berlendir, perut kempis, mulut hanya berupa lubang hitam yang mengeluarkan suara rengekan memilukan. Ratna terpaku. Mereka merangkak ke arahnya, mengulurkan tangan, meraba-raba seakan mencari dada untuk menyusu. Ratna ingin lari, tapi kakinya kaku. Tangannya bergetar hebat. "Jangan sentuh aku," bisiknya. Namun bayi-bayi itu semakin dekat. Lalu suara lain muncul. Bukan suara bayi. Dari arah belakang rumah terdengar suara langkah dan bisikan perempuan. Ratna menoleh dan melihat Marlina berdiri di teras dengan wajah tenang, seolah sudah menunggu. Ia memegang tendi tanah liat di tangannya. "Kamu sudah lihat ya," kata Marlina datar. "Mereka lapar, mereka butuh ibu, dan kamu sudah jadi salah satunya." Ratna menjerit, mencoba berlari. Namun salah satu bayi berhasil meraih pergelangan kakinya. Sentuhannya dingin, tapi kuat. Ratna terjatuh ke tanah.
Dan seketika tubuhnya ditindih oleh bayi-bayi lain yang merangkak naik ke tubuhnya. Rengekan mereka kini berubah menjadi jeritan kecil yang memekakan telinga. Ratna meronta, udara seakan habis, tubuhnya semakin dingin. Di sela pandangan yang mengabur, ia melihat Marlina mendekat, menuangkan cairan keruh dari kendi ke tanah galian. Air itu mendidih aneh, dan bayi-bayi yang menempel pada Ratna menisap semakin kuat, seakan mereka disuburkan oleh cairan itu. Ratna menjerit, lalu pandangannya gelap. Ketika ia sadar kembali, ia sudah terbaring di kamarnya. Dadanya sesak, tubuhnya lemas, tapi tidak ada seorang pun di sekitarnya. Ia tidak tahu bagaimana bisa kembali ke kos. Yang ia tahu hanya satu, di dalam dirinya ada sesuatu yang telah mengikatnya pada pekarangan itu. Sesuatu yang tak bisa ia lepaskan lagi. Dan mulai malam itu, suara bayi tidak hanya terdengar dari luar. Tangisan itu kini terdengar dari dalam tubuhnya sendiri. Sejak malam ia ditemukan di pekarangan Marlina, hidup Ratna berubah total. Setiap kali ia menatap wajah di cermin, kulitnya semakin pucat. Seakan darahnya terus disedot dari dalam. Bibirnya membiru, matanya cekung, dan di bawah kelopak tampak lingkar hitam pekat. Tapi yang paling menakutkan bukanlah penampilannya, melainkan suara yang kini tinggal di dalam tubuhnya. Siang hari Ratna duduk di kamar kosnya sambil mencoba makan nasi bungkus. Baru satu suapan masuk, dari dalam perutnya terdengar rengekan bayi. Lirih, tapi jelas. Nasi itu langsung terlempar dari mulutnya. Ia memegangi perutnya dengan tangan gemetar, merasakan gerakan aneh dari dalam, seperti ada sesuatu yang menggeliat. Malam hari lebih parah. Ratna sering terbangun dengan dada basah, meski ia bukan ibu menyusui. Aroma amis menusuk hidungnya. Saat ia mengangkat kaos tidurnya, putingnya basah oleh cairan putih kekuningan. Dan setiap kali cairan itu menetes, suara bayi terdengar lebih keras. Seakan-akan ada mulut mungil yang sedang menempel di sana. Meski tak ada wujud yang terlihat. Ratna mencoba bercerita pada Dina. Tapi setiap kali ia membuka mulut, kata-katanya tertahan. Ada tekanan di tenggorokan, seperti tangan kecil yang mencekik. "Kamu kenapa, Rat? Mukamu pucat banget. Sakit ya?" tanya Dina. Ratna hanya menggeleng. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa dirinya sedang dimakan dari dalam. Tapi tak ada suara yang bisa keluar. Hari-hari berikutnya, Ratna mulai melihat hal yang tak masuk akal. Di halte bus, ia melihat seorang ibu muda sedang mengoleskan krim dari merek Marlina ke wajahnya. Wajah perempuan itu tampak mulus bercahaya. Tapi saat Ratna menatap lebih lama, kulit perempuan itu perlahan menipis, hingga tulang di bawahnya terlihat samar. Dari belakang telinganya, cairan putih menetes, dan di bahunya menempel bayi mungil tanpa wajah yang hanya bisa dilihat Ratna. Ia mundur ketakutan. Tapi perempuan itu hanya tersenyum sambil berkata, "Produk ini memang bagus ya, bikin awet muda." Ratna ingin berteriak, namun hanya bisa terisak. Karena ia sadar, makhluk yang menempel di tubuh perempuan itu sama seperti yang kini menempel di dirinya. Beberapa malam kemudian, Ratna tak tahan lagi. Ia memutuskan kembali ke rumah Marlina, meski tubuhnya semakin rapuh. Pintu rumah itu terbuka, seakan memang menunggunya. Marlina duduk di ruang tamu, mengenakan daster lusuh. Tapi wajahnya bersinar seakan tak menua. "Kamu datang juga," ucapnya tenang. Ratna berlutut, suaranya pecah. "Apa yang kamu lakukan padaku? Lepaskan aku bukan ibunya." Marlina tersenyum tipis. "Kamu pikir bayi-bayi itu memilih? Mereka lahir dari janji, dari darah, dari ari-ari yang ditanam di tanah ini. Mereka lapar, Ratna, dan mereka butuh banyak ibu. Semakin banyak yang merawat, semakin besar pula berkah yang kuterima." Ratna menunduk, tubuhnya bergetar. Dari dalam perutnya, tangisan itu semakin keras, seakan membalas ucapan Marlina. Marlina mendekat, menepuk pipi Ratna pelan. "Kamu hanya salah satu. Di luar sana, sudah ratusan yang merasakan hal sama. Kau lihat sendiri kan, semua yang memakai produkku akhirnya jadi wadah. Dan mereka tidak bisa lari." Ratna menatap wajah Marlina dengan ngeri. Perempuan itu tampak lebih muda dari sebelumnya. Kulitnya kencang tanpa kerut. Matanya berbinar. Namun di balik cahaya wajah itu, Ratna melihat sesuatu yang lain. Bayangan puluhan bayi tanpa wajah merangkak di sekeliling tubuh Marlina, menghisap sesuatu yang tak kasat mata dari dirinya. Ratna menjerit, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tapi Marlina hanya tertawa lirih, dan suara itu bergema di seluruh ruangan, bercampur dengan tangisan bayi dari dalam tubuh Ratna. Malam itu Ratna sadar, ia bukan hanya korban, ia kini terus menjadi ibu paksa bagi makhluk-makhluk gaib yang tidak akan pernah berhenti menyusu darinya.
Ratna berjalan gontai menyusuri jalan desa dengan tubuh ringkih. Malam itu ia tak bisa lagi tidur. Tangisan bayi dari dalam tubuhnya semakin kencang, menusuk telinga hingga membuatnya nyaris gila. Setiap kali ia mencoba menutup telinga, suara itu tetap terdengar jelas dari dalam. Ia ingat sebuah nama, Mbah Sri, dukun tua yang konon masih bisa melawan ilmu hitam dan pesugihan. Orang-orang bilang, Mbah Sri pernah menolong seorang perempuan yang dikutuk karena menggugurkan kandungan. Tanpa pikir panjang, Ratna menuju ke rumah dukun itu, menempuh jalan setapak gelap dengan tubuh bergetar. Rumah Mbah Sri sederhana, berdinding anyaman bambu. Aroma kemenyan langsung menyeruak begitu Ratna masuk ke teras. Wanita renta itu duduk di balai kayu, matanya sayu namun tajam menatap Ratna. "Aku sudah dengar dari jauh," ucapnya lirih. "Kamu membawa bayi yang bukan dari rahimmu." Ratna berlutut, air matanya deras. "Tolong Mbah, lepaskan aku dari ini. Aku tidak sanggup, setiap malam aku seperti menyusui sesuatu yang tak terlihat." Mbah Sri menutup mata, lalu meraba perut Ratna. Seketika wajahnya berubah pucat. Ia mundur selangkah, seperti tersengat listrik. "Bukan cuma satu," suaranya bergetar. "Ada 4 bayi yang menempel padamu. Dan mereka bukan arwah biasa. Mereka ditanam dipanggil dari ari-ari yang seharusnya kembali ke tanah. Tapi dipaksa hidup untuk jadi perantara pesugihan." Ratna menutup wajah, tubuhnya gemetar. "Apa masih bisa disingkirkan, Mbah?" Mbah Sri menarik napas panjang, lalu mengambil segenggam garam dan menaburkannya ke lantai. Aneh, butiran garam itu langsung meleleh seperti terkena cairan asam. "Tidak mudah. Setiap bayi gaib ini menempel karena ada ikatan darah. Ikatanmu sekarang bukan dengan tubuhmu sendiri, tapi dengan mereka." Ia menatap Ratna dengan iba. "Kecuali induknya mati, kamu tak akan pernah lepas." "Induknya?" Ratna terperanjat. Ratna terdiam. "Marlina, dialah induk dari semua kutukan ini. Gimana dia?" Malam itu Ratna diberi seikat bunga kantil dan kain mori oleh Mbah Sri. "Ini hanya penahan sementara. Kalau bayi-bayi itu semakin lapar, mereka akan melahapmu habis. Pergilah, tapi hati-hati. Marlina pasti sudah tahu kau mencoba melawan." Mbah Sri berpesan, "Kalau tidak ada perubahan, kamu harus minta tolong ke Mbah Karjo." Ratna pulang dengan tubuh goyah. Tapi begitu ia masuk ke kamar kos, ia menjerit histeris. Di ranjangnya, ada 4 gundukan kecil, seperti tubuh bayi yang berbaring. Mereka tak punya wajah, hanya rongga hitam menganga. Tubuh mungil itu bergeliat, memulurkan tangan kecil ke arahnya. Ratna mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. "Tidak, jangan dekat." Namun seolah mengabaikan teriakannya, bayi-bayi itu merangkak perlahan. Dari mulut mereka keluar suara lirih, sempak, seperti bisikan. "Ibu, lapar. Ibu, susui kami." Ratna meraung, menjerit sampai tenggorokannya sakit. Tapi tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya terangkat, menarik pakaiannya, hingga dadanya terbuka. Cairan putih menetes lagi, dan bayi-bayi itu merangkak semakin cepat ke arahnya. Malam itu, Ratna sadar, apapun yang dikatakan Mbah Karjo benar. Bayi-bayi itu tak bisa dibuang. Mereka hanya akan semakin lapar, dan hanya ia yang bisa memuaskan dahaga mereka. Menetes lagi, dan bayi-bayi itu merangkak semakin cepat ke arahnya. Malam itu, Ratna sadar, apapun yang dikatakan Mbah Karjo benar. Bayi-bayi itu tak bisa dibuang. Mereka hanya akan semakin lapar, dan hanya ia yang bisa memuaskan dahaga mereka. Ratna hampir tak bisa lagi membedakan hari dan malam. Tangisan bayi-bayi gaib itu selalu ada. Kadang terdengar lirih, seperti suara dari balik sumur. Kadang begitu dekat di telinganya hingga membuat tubuhnya merinding habis-habisan. Tubuhnya makin kurus, kulitnya makin pucat, dan mata cekungnya seperti mata orang yang sudah sekarat. Tetangga-tetangga mulai bergosip. "Kasihan ya Ratna, mukanya pucat banget, kayak orang sakit keras." Ada pula yang berbisik lebih kejam. "Mungkin dia kena penyakit kutukan." Ratna menunduk setiap kali berjalan melewati mereka. Tapi ada satu sosok yang selalu menatapnya dengan tatapan ganjil. Marlina. Senyumnya tetap manis, tapi mata itu, seperti mata yang tahu segalanya. Malam itu, Ratna memberanikan diri datang ke rumah Marlina. Ia tak peduli lagi, tubuhnya sudah separuh mati. Rumah itu gelap, hanya diterangi lampu minyak. Begitu pintu kayu dibuka, aroma anyir langsung menyergap. Ratna hampir muntah. Ratna, suara Marlina terdengar datar, tanpa kehangatan seperti biasanya. "Kamu akhirnya datang juga." Ratna gemetar. "Aku tahu, semua ini dari kamu. Ari-ari, bayi-bayi itu, kenapa kau pilih aku? Aku perintah dan busak." Marlina terkekeh pelan, lalu berjalan ke arah sebuah lemari tua di sudut ruangan. Ia membuka pintunya. Dari sana tercium bau menyengat darah dan tanah basah.
Ratna menahan napas, matanya membelalak. Di dalam lemari itu ada beberapa toples kaca, masing-masing berisi ari-ari yang diawetkan dengan cairan kuning keruh. Di dasar toples, ada benda-benda kecil bergerak, seperti janin yang menggeliat. "Kau dipilih, Ratna," kata Marlina pelan sambil membelai salah satu toples. "Karena kulitmu bersih, darahmu manis, kau calon ibu sempurna untuk anak-anakku." Ratna mundur, tubuhnya gemetar hebat. "Kau gila, ini bukan anak-anakmu, ini kutukan." Marlina mendekat, senyumnya melebar. "Tidak, Ratna, kau salah, kita ibu bersama. Kau menyusui mereka, aku merawat ari-ari mereka. Tanpa kita, mereka tak bisa tumbuh. Kau pikir kenapa produkku bisa viral? Kenapa semua orang kecanduan memakainya? Karena ada bagian dari bayi-bayi ini di setiap botol. Kulit putih itu lahir dari darah dan air susumu." Ratna terhuyung, hampir pingsan. Dadanya sakit. Ia ingin lari, tapi kaki seolah menempel ke lantai. Dan saat itu, suara-suara lirih terdengar dari dalam toples. "Ibu, ibu!" Tangisan bayi bergema dari semua sudut ruangan. Dinding bergetar halus, udara dingin menusuk tulang. Ratna menutup telinganya. Namun suara itu semakin keras, semakin dekat. Marlina menatapnya lekat-lekat, lalu berbisik. "Kalau kau menolak, mereka akan meminum habis darahmu. Sampai kau tak tersisa selain kulit kosong. Tapi kalau kau menerima, kau akan hidup. Kau akan jadi cantik, putih, abadi. Orang-orang akan menyembahmu. Kau hanya perlu tetap jadi ibu mereka." Ratna menatap wajah Marlina dengan ketakutan dan kebencian bercampur. Tubuhnya gemetar, tapi ada dorongan kecil di dalam hati, melawan. Entah bagaimana, ia tahu, jalan satu-satunya adalah memutus Marlina. Malam itu, Ratna pulang dengan napas terengah, tapi di dadanya ada tekad baru. Ia tak peduli kalau harus mati. Yang jelas, ia tidak akan terus diperas hidup-hidup oleh bayi-bayi gaib itu. Namun saat ia membuka pintu kamar kosnya, ia hampir menjerit. Di ranjangnya kini bukan hanya 4 gundukan, tapi 8. Semua bergerak, merangkak ke arahnya. Dengan suara serempak memanggil, "Ibu, lapar, ibu, susu." Ratna berjalan sendirian menyusuri jalan tanah yang sepi. Angin malam menggoyang rumpun bambu, menimbulkan suara bergerak seperti ribuan tulang kecil yang saling berabu. Orang-orang kampung sudah lama bilang, jangan pernah melintas di jalan itu setelah maghrib. Sebab suara tangisan bayi sering terdengar dari balik batang bambu. Namun malam ini Ratna tak peduli. Ia punya tujuan. Rumah Mbah Karjo berdiri sendirian di ujung jalur itu. Rumah tua berdinding gedek. Hanya diterangi lampu teplok yang menggantung redup di beranda. Ayam-ayam hitam kurus berkeliaran. Beberapa mencakar tanah dengan paruh bengkok. Dan sepasang mata kucing hitam mengintai dari atap. Ratna menelan ludah, tapi terus menutup pintu kayu yang lapuk. Pintu berderit terbuka. Mbah Karjo, lelaki renta dengan rambut putih lepek dan tubuh bungkuk menatapnya. Matanya kecil tapi tajam, seakan bisa menembus isi kepala siapapun. "Kowe arep balas nduk?" Suaranya parau. "Balas dendam ora iso nganggo doa suci. Sing arep kok lawan iku wong sing wis dadi budak gaib. Yen kowe gelem, kowe bakal kebagian getiheh." Ratna menunduk, lalu mengangguk. Ia tak peduli lagi pada akibatnya. Marlina harus merasakan penderitaan yang sama. Mbah Karjo berjalan tertatih menuju ruang dalam. Bau kemenyan dan amis darah bercampur di udara. Di tengah ruangan ada kendi besar berisi tanah hitam pekuburan bayi, dan seekor ayam hitam sudah terikat di dekatnya. Mbah Karjo menghunus golok kecil, menyembelih ayam itu tanpa ragu. Darah segar ditampung ke dalam kendi, bercampur tanah yang langsung mengeluarkan aroma busuk menusuk. "Saiki giliran munduk." Mbah Karjo menyerahkan pisau kecil. Tangan Ratna gemetar. Ia menorehkan sedikit di telapak tangan, membiarkan darahnya menetes ke dalam kendi. Begitu darahnya menyentuh campuran tanah, kendi itu bergetar, lalu terdengar suara lirih, tangisan bayi. Tangisan itu semakin keras, sampai-sampai lampu teplok bergoyang hebat, dan Ratna merasa bulu kuduknya meremang. Dari dalam kendi, asap hitam tebal perlahan keluar, membentuk siluet-siluet kecil. Bayi-bayi tanpa wajah, tubuhnya pucat dan matanya kosong. Ratna terisak, ingin mundur, tapi Mbah Karjo menahan bahunya. "Iki utang sing kudu dilunasi. Dheweke kabeh kepengin ibune. Saiki tugasku mungarahke wong-wong iki bali marang induk asline, Marlina." Bayi-bayi itu mengeluarkan suara rengekan yang menusuk telinga. Satu persatu mereka merayap ke arah Ratna, menyentuh tubuhnya dengan tangan dingin. Ratna berteriak, tapi Mbah Karjo justru komat kamit melantunkan mantra. "Kome saiki wis dadi gerbang. Yen Marlina sing ngasuh dheweke, saiki giliranmu sing ngeterke. Yen wis tekan omahe kabeh bakal ngerti sapa ibune sejati." Ratna menangis, menyadari konsekuensi mengerikan. Bayi-bayi gaib itu akan menempel padanya.
menjadikan dirinya penghubung menuju Marlina. Tidak ada jalan pulang. Di luar, angin bambu kembali berdesir. Tangisan bayi kini menggema jauh, menyebar ke penjuru kampung, menandai malam dimulainya balas dendam. Malam pertama setelah ritual di rumah Mbah Karjo terasa begitu panjang. Ratna hampir tak bisa tidur. Ia rebah di dipan bambu, tubuhnya menggigil meski selimut menutup rapat. Sesekali ia merasa ada sesuatu yang merayap di kakinya. Dingin, lembab, seolah tangan mumil yang mencoba memegangnya. Di sudut kamar, kendi hitam yang diberikan Mbah Karjo bergetar perlahan. Setiap kali Ratna menoleh, ia melihat bayangan kecil berkelebat. Siluet bayi tanpa wajah, berjalan dengan tangan dan lutut yang patah, mengeluarkan rengekan lirih. "Pergilah, bukan aku ibumu," bisik Ratna dengan suara parau. Namun seperti kata Mbah Karjo, tugas Ratna hanyalah menjadi gerbang. Bayi-bayi itu tak akan tinggal selamanya. Mereka akan mencari induk sejati mereka. Dan induk itu tak lain adalah Marlina. Di rumah mewahnya yang berdinding kaca, Marlina baru saja selesai membuat video promosi skincare. Senyumnya lebar di depan kamera. Kulitnya masih tampak putih bersinar. Namun setelah kamera mati, wajahnya mendadak pucat. Matanya cekung seperti kurang tidur. Malam itu ia bermimpi lagi. Sama seperti malam-malam sebelumnya, ia mendengar suara tangisan bayi. Tapi kali ini berbeda. Bayi-bayi itu datang bergerombol, jumlahnya puluhan. Mereka merangkak di lantai kamar tidurnya. Tubuh mereka pucat keabu-abuan, mata kosong memandangnya. Marlina menjerit, tapi tubuhnya kaku. Salah satu bayi itu merangkak naik keranjang, lalu menempel ke dadanya. Ia merasakan nyeri menusuk, seolah-olah ada mulut kecil menempel dan menyedot sesuatu dari tubuhnya. Ketika terbangun, bajunya basah oleh cairan merah kehitaman. Ia mengucek matanya, berharap itu hanya keringat, tapi tidak. Cairan itu berbau amis, pekat seperti darah basi. Keesokan paginya, asisten Marlina, Sinta, datang lebih awal ke rumah. Begitu membuka pintu kamar, Sinta terperanjat. Seluruh ruangan bau anyir, dan di lantai ia melihat bercak-bercak kecil mirip jejak kaki bayi, berwarna hitam berlendir, menuju ke arah ranjang Marlina. "Bu, ini apa?" suara Sinta gemetar. Marlina dengan wajah lebih pucat dari kemarin, menatap kosong. Ia hanya menjawab lirih, "Mereka sudah datang, mereka tidak mau pergi." Malam demi malam, gangguan itu semakin parah. Bayi-bayi gaib itu bukan hanya menghantui tidur, tapi juga muncul samar di siang bolong. Kadang Marlina melihat ada tangan mungil menempel di kaca jendela. Kadang terdengar suara rengekan dari dalam botol skincare yang ia produksi. Produk yang ia jual tetap laku keras, tapi banyak pelanggan mulai mengeluh. Mereka yang memakai skincare itu mulai bermimpi aneh, wajahnya pucat, dan beberapa bahkan merasa dadanya sakit seperti sedang menyusui sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu, Ratna hanya bisa menunggu. Mbah Karjo bilang, "Sabar ndok, nek waktune wis pas. Kabeh bayi iki bakal numpuk ing pangkuane Marlina. Mula soko iku dia ora bakal bisa ngampuni awak kedewe. Nganti daging lan nyawane entek dadi tebusan." Ratna menatap kendi di pojok kamar yang semakin lama semakin penuh suara tangis. Ia tahu, sebentar lagi, mimpi buruk sejati akan benar-benar menelan Marlina hidup-hidup. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Kilat menyambar, menyinari rumah mewah Marlina yang berdiri megah di pinggir jalan raya. Dari luar, rumah itu tampak biasa, hanya temaram lampu taman yang berkelip-kelip tersapu hujan. Tapi dari dalam, suasana jauh berbeda. Hawa pengap bercampur amis darah, seolah seluruh ruangan adalah liang kubur basah. Marlina duduk di ranjang, tubuhnya menggigil. Wajahnya makin pucat, bibir membiru, dan matanya cekung seperti orang yang sudah berminggu-minggu tidak tidur. Di tangannya, ia menggenggam botol skincare yang masih berisi setengah cairan. Tangannya bergetar ketika mendengar suara lirih, rengekan bayi, samar, tapi semakin jelas. "Tidak, jangan lagi, tolong," gumamnya parau. Tiba-tiba, dari dalam botol, cairan putih itu mendidih sendiri. Gelembung-gelembung kecil muncul, lalu perlahan berubah menjadi wajah bayi yang menekan kaca dari dalam. Marlina melempar botol itu ke lantai. Botol pecah, cairan menyebar, dan dari genangan itu muncul tangan mungil, basah, berwarna keabu-abuan. Satu persatu bayi merangkak keluar dari cairan. Ada yang tubuhnya tanpa mata, ada yang hanya separuh badan, ada pula yang berwajah hancur seperti tanah basah. Mereka bergerak ke arah Marlina dengan rengekan yang menyayat telinga.
Marlina berusaha lari, tapi tubuhnya kaku. Bayi-bayi itu mulai memanjat kakinya, menempel di dadanya, di lehernya, bahkan ada yang mencoba masuk ke mulutnya. Ia menjerit, suaranya pecah bercampur dengan tangis bayi-bayi itu. Di luar kamar, Sinta yang panik mencoba membuka pintu. Tapi pintu kamar Marlina terkunci rapat. Meski diketuk dan didobrak, pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Dari dalam, ia hanya mendengar suara Marlina yang menjerit-jerit dan suara bayi menangis bersahut-sahutan. Astagfirullah, Bu Marlina, Bu Marlina. Sinta menangis sambil menghantam pintu. Sementara itu, jauh di tepi hutan bambu, Ratna duduk bersila di depan Mbah Karjo. Kendi hitam di samping mereka bergetar keras, dan suara tangis bayi terdengar semakin samar, semakin jauh. "Wis wayah hendu," ujar Mbah Karjo dengan mata setengah terpejam. "Bayi-bayi kui wis ketemu ibune sing sejati. Saiki Marlina ora bakal ganggu kowe maneh." Ratna menatap kendi itu. Suara tangis yang biasanya membangunkannya tiap malam kini lenyap. Dadanya terasa lega. Meski ada sedikit perasaan ngeri, ia tahu Marlina sedang mengalami sesuatu yang lebih buruk daripada sekadar mimpi. Kembali ke kamar Marlina. Ia sudah jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya dipenuhi bayi-bayi gaib yang terus menempel. Dari mulutnya keluar cairan hitam kental. Matanya melotot, tubuhnya gemetar hebat. Di cermin kamar, yang retak karena sambaran kilat, tampak bayangan Marlina, bukan lagi seorang wanita cantik, melainkan sosok ibu renta, pucat, dengan puluhan bayi menggantung di tubuhnya, menyedot daging dan darahnya perlahan-lahan. Dan di tengah jeritannya, ia mendengar suara kecil berbisik di telinganya. "Kami hanyalah titipanmu, Bu. Kau yang memilih jalan ini. Kini kau harus menyusui kami selamanya." Tangis bayi yang gema semakin keras, hingga menelan seluruh rumah. Lampu padam, dan malam itu, Marlina hilang ditelan anak-anak gaib yang ia lahirkan dari pesugihan ari-ari. Sejak malam itu, rumah Marlina tak pernah kembali normal. Keesokan paginya, Sinta menemukan kamar majikannya dalam keadaan berantakan. Botol skincare pecah berceceran, lantai basah bercampur lendir hitam, dan bau anyir menusuk hidung. Tapi yang paling mengerikan, Marlina tidak ada. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak, seolah ia ditelan lantai itu sendiri. Sinta histeris. Ia berlari keluar rumah sambil terisak, mengetuk pintu tetangga, memanggil satpam kompleks. Tapi ketika mereka datang, kamar Marlina sudah tampak berbeda. Lantainya bersih, tak ada lendir, tak ada pecahan kaca. Hanya ranjang rapi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Orang-orang hanya menggeleng, mengira Sinta berhalusinasi karena stres. Namun malam-malam berikutnya, suara bayi menangis mulai terdengar dari rumah itu. Bukan hanya Sinta yang mendengarnya, tapi juga tetangga sekitar. Tangis itu terdengar jelas di tengah malam, panjang, menyayat. Kadang bercampur dengan suara seorang wanita yang memohon-mohon. "Aku ora kuat, tolong, cukup." Beberapa tetangga yang penasaran mencoba mendekat. Tapi setiap kali mereka melewati pagar, lampu rumah langsung padam, udara mendadak dingin menggigit, dan tangisan bayi berubah menjadi tawa kecil yang menghantui. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mendekat setelah maghrib. Rumah itu resmi disebut sebagai rumah ari-ari. Yang lebih menakutkan, produk skincare Marlina masih beredar luas. Distributor-distributor kecil yang sudah membeli stok banyak tetap menjualnya secara online. Tak ada yang tahu rahasia di balik cairan putih itu. Hanya orang-orang menganggap efeknya ajaib. Banyak perempuan yang membeli. Kulit mereka memang berubah drastis. Putih pucat, halus tanpa jerawat. Tapi perlahan satu persatu mereka mengalami mimpi yang sama. Mimpi menyusui bayi yang wajahnya tidak jelas. Ada yang terbangun dengan baju basah karena payudaranya mengeluarkan cairan bening. Ada pula yang setiap pagi menemukan bercak tanah basah di ranjangnya, persis seperti bekas galian kuburan. Lama-kelamaan, wajah mereka bukan tampak sehat, tapi pucat seolah darahnya terkuras. Ada yang pingsan di kantor, ada yang tiba-tiba mimisan tanpa sebab. Bahkan ada seorang remaja yang ditemukan tewas di kamar kos dengan mulut berbusa. Sementara di dadanya terlihat bekas gigitan kecil seperti gigi bayi. Ratna, yang sudah lepas dari kutukan berkat Mbah Karjo, mendengar kabar itu lewat gosip dan berita daring. Di dalam hatinya, ia tahu roh-roh bayi itu tidak lenyap, melainkan kini berpindah pada orang-orang yang masih menggunakan skincare Marlina. Mbah Karjo menegaskan, "Iki durung rampung duk. Kutukan iki wis melebu awak akeh wong. Yen dibiarke bakal dadi wabah. Kowe kudu tegas, arep ditinggal wae. Opo arep ngelawan sampe entek?"
Ratna menatap kendi hitam yang dulu menampung suara bayi-bayi itu. Tangannya gemetar. Ia sadar jika ia memilih melawan, itu berarti ia akan kembali berhadapan dengan kengerian yang lebih besar. Kutukan yang sekarang tersebar di banyak tubuh, bukan hanya satu orang. Malam itu, Ratna bermimpi lagi. Ia berjalan di tengah pasar yang ramai. Tapi setiap orang yang ia lihat berwajah pucat dan menggendong bayi. Bayi-bayi itu menoleh padanya serentak, tersenyum, lalu berbisik dengan suara yang sama. Kami ada di mana-mana. Kau tak bisa menghentikan kami semua. Ratna terbangun dengan keringat dingin. Tapi ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu peringatan. Ratna duduk bersila di depan tungku kayu di rumah Mbah Karjo. Asap kemenyan memenuhi ruangan, membuat kepalanya sedikit pening. Di hadapannya, Mbah Karjo menaburkan beras kuning ke atas kendi hitam. Wajah tua itu tampak serius, seolah tengah mendengarkan suara yang tak terdengar oleh telinga biasa. Ari-ari iku bukan cuma bayi induk, gumamnya pelan. Nang jagat gaib, ari-ari iku lawang, pintu. Yen ditanam benar dadi pelindung, yen disalah ke yo dadi jerat. Ratna menelan ludah. Jadi, semua ini bermula dari pekarangan rumah Marlina? Mbah Karjo mengangguk, matanya mereman merah diterangi bara. Ari-ari sing ditanam nang kono ora bosok, malah diruat karo tumbal liane. Bayi-bayi sing seharusnya tenang, malah dikunci dipaksa nurut marang sing nandur. Makane, Marlina iso sugih, iso ayu, iso nguasai pasar. Tapi kabeh tumbal duwe batas. Ratna teringat lagi mimpi-mimpi buruknya. Bayi tanpa wajah, tanah basah yang menempel di telapak kakinya, dan suara lirih yang memanggil-manggil. Ia merasa mual, seakan-akan dirinya ikut terhubung dengan ari-ari itu. Mbah Karjo lalu mengeluarkan sesuatu dari peti kayu tua, sebilah keris kecil, hitam legam, dengan gagang terbuat dari tanduk kerbau. Iki jenenge keris cempui, ora iso kanggo mateni wong, tapi iso kanggo mecah ikatan gaib. Nek kowe tengen ngerampung ke iki, kudu digowo ke pekarangan rumah Marlina. Ari-ari sing ditandur kudu digali, kudu dipisah ke roh-rohnya. Ratna bergidik. Sendiri? Kowe bakal ora tenang, nek belum rampung duk. Kudu ati-ati. Marlina wis ora ono nang jagat iki, tapi rohe durung lepas. Kita bakal ngelindungi ari-ari kui nyanti titik darah pungkasan. Malam itu, Ratna nekat kembali ke kompleks rumah Marlina. Rumah itu kini ditinggalkan, tapi kabarnya sering terdengar suara bayi menangis. Gerbangnya berkarat, cat dinding mulai mengelupas. Rumput liar tumbuh menutupi jalan setapak. Ketika ia melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap. Lampu jalan di sekitar rumah tiba-tiba redup. Ratna menggenggam keris kecil itu erat-erat di balik jaketnya. Ia berjalan ke pekarangan belakang, tempat yang dulu dipenuhi pot tanaman hias. Kini, pot-pot itu pecah. Tanahnya tergali sebagian, seperti ada yang mengais dari dalam. Ratna merinding melihat tanah di salah satu sudut masih basah, padahal hujan tak turun seminggu terakhir. Perlahan ia mulai menggali dengan tangan kosong. Tanahnya lembek, berlendir, dan berbau amis. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas terdengar suara-suara bayi menangis. Kali ini bukan di kepalanya, melainkan nyata, persis di telinganya. Tiba-tiba, kuku jarinya menyentuh sesuatu yang dingin. Ratna menarik napas, lalu membersihkan tanahnya. Yang muncul bukan ari-ari biasa, melainkan sebuah gumpalan daging yang masih segar, merah kehitaman, berdenyut pelan seperti jantung hidup. Ratna terisak, mundur beberapa langkah. Tapi sebelum ia sempat apa-apa, tanah di sekitarnya berguncang. Dari balik tanah, muncul tangan pucat penuh lumpur yang mencoba meraih kakinya. Tangis bayi makin keras, bercampur dengan suara wanita, Marlina. Kau tidak berhak menambil milikku. Ratna menjerit, tapi genggamannya pada keris cempuri semakin kuat. Ia tahu inilah saatnya, antara kabur dan hidup ihantul selamanya, atau melawan dan memutus kutukan itu. Ratna mematung di tengah pekarangan yang kini berubah menyerupai kuburan terbuka. Dari tanah yang ia gali, gumpalan ari-ari itu berdenyut makin cepat, mengeluarkan cairan merah pekat yang mengalir seperti darah segar. Bau amis bercampur tanah basah membuat perutnya mual, namun tangannya masih erat menggenggam keris cempuri. Tiba-tiba dari balik kegelapan muncul sosok Marlina. Bukan Marlina yang Ratna kenal, bukan perempuan cantik dengan kulit halus yang selalu dipuji pelanggan produknya, melainkan sosok menyeramkan dengan kulit pucat membiru, bibir retak dan mata hitam legam. Rambutnya kusut, basah oleh lumpur dan darah, menjuntai sampai menyentuh tanah. Milikku, jangan sentuh, milikku. Suara Marlina serak, bercampur dengan suara bayi yang menangis dari mulutnya sendiri.
Ratna mundur beberapa langkah, lututnya gemetar. "Marlina, hentikan ini. Semua sudah berakhir." Tapi Marlina justru merangkak cepat, seperti binatang lapar, mendekati ari-ari yang berdenyut. Dari tubuhnya keluar tangan-tangan kecil bayi, seolah puluhan janin menempel di tubuhnya, meronta-ronta, menangis meminta susu. Ratna hampir muntah, namun Mbah Karjo sudah memperingatkannya. Keris cempuri hanya bekerja jika diarahkan pada ikatan gaib, bukan pada jasad. Mata Ratna mengangkat keris itu, menatap langsung ke mata Marlina, lalu menghunuskan bilah hitam itu ke gumpalan ari-ari yang masih hidup di tanah. Begitu keris menancap, jeritan bayi meledak di sekelilingnya. Suara itu begitu keras sampai gendang telinganya berdengung. Marlina pun meraung, tubuhnya mengejang. Dari mulutnya keluar darah bercampur tanah, lalu puluhan tangan bayi yang tadinya menempel mulai rontok membusuk jadi abu. Namun Marlina belum kalah. Dengan tubuh compang-camping, ia meraih leher Ratna. "Kalau aku jatuh, kau ikut bersamaku." Ratna mengebak-megap, pandangannya kabur. Keris cempuri masih tertancap di ari-ari, bergetar sendiri seolah ditarik dua kekuatan. Ari-ari itu berdenyut makin keras, dan dari dalam tanah muncul wajah-wajah bayi tanpa mata, melolong menyayat hati. Ratna teringat pesan terakhir Mbah Karjo. "Keris iki kudu diputer sampai getare ilang. Yen mung ditancepke, roh-roh isih kunci." Dengan sisa tenaganya, Ratna meraih gagang keris dan memutarnya. Seketika, tanah berguncang, suara bayi melengking terakhir kalinya, lalu hening. Gumpalan ari-ari itu hancur jadi abu, terbawa angin malam. Marlina menjerit panjang, lalu tubuhnya mencair seperti lumpur, lenyap di telan tanah. Ratna terjatuh ke belakang, napasnya tersengal. Pekarangan itu mendadak sunyi, tidak ada lagi tangisan bayi, tidak ada lagi Marlina. Hanya Ratna sendiri dengan tangan berlumuran tanah dan darah. Tapi ketika ia menatap kedua telapak tangannya, Ratna terperanjat. Kulitnya yang tadinya normal kini perlahan memucat, nyaris transparan, seperti milik orang yang kehabisan darah. Ia menjerit kecil, lalu mendengar suara samar di telinganya. Suara bayi, lirih namun jelas. "Ibu." Ratna terdiam, tubuhnya gemetar. Kutukan itu benar-benar sudah berakhirkah, atau justru berpindah ke dirinya? Ratna pulang dengan tubuh lemas, langkahnya terseret-seret. Jalan desa yang sepi malam itu terasa begitu panjang. Udara dingin menusuk kulit, tapi ia justru merasa panas, seperti ada api yang menyala di balik dadanya. Sesampainya di rumah, ia langsung mengunci pintu rapat-rapat. Tangannya masih bergetar ketika menyalakan lampu minyak kecil di ruang tengah. Sorot cahaya temaram itu memantul di kaca jendela, memperlihatkan wajahnya. Ratna membeku. Wajah di depannya bukan wajahnya yang ia kenal. Kulitnya tampak pucat kebiruan, urat-urat halus menonjol di pelipis, dan matanya seperti cekung lebih dalam. Ia mencoba menepuk pipinya, memastikan ia tidak sedang berhalusinasi. Tapi bayangan itu tetap sama. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya. Suara lirih itu dibalas oleh tangisan bayi samar dari dapur. Ratna refleks menoleh. Tangisan itu terdengar nyata, bukan sekadar gema di kepalanya. Dengan langkah gemetar ia menghampiri, membuka pintu dapur perlahan. Kosong, hanya peralatan masak tua yang tergantung, dan angin malam yang menyusup dari celah-celah dinding papan. Namun di atas meja, terlihat sebuah botol kaca kecil, botol kosong bekas produk skincare Marlina, yang entah bagaimana bisa berada di sana. Di dalamnya, ada sisa cairan keruh berwarna merah muda, berbau amis halus. Ratna mundur dengan napas tersengal. Botol itu bergetar sendiri. Lalu terdengar lagi suara bayi, kali ini lebih jelas. "Ibu, lapar." Ratna memekik, menjatuhkan lampu minyak hingga hampir padam. Dalam kepanikan ia menutup telinganya erat-erat. Tapi suara itu justru muncul dari dalam dirinya, bergema di dadanya, di perutnya. Ia merasa payudaranya sakit, berdenyut, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Ratna terhuyung, bersandar ke dinding. Air matanya jatuh. "Tidak, jangan ke aku bukan ibumu." Namun, dari lantai kayu di depannya, perlahan muncul noda merah basah, merembes seperti darah. Noda itu melebar, membentuk bayangan seperti tubuh bayi yang sedang merangkak. Bayangan itu bergerak pelan ke arahnya, sambil terdengar isakan pilu yang membuat bulu kuduk berdiri. Ratna memejamkan mata, tapi bayangan itu justru semakin jelas dalam gelap. Ia tahu, kutukan itu belum berakhir. Ari-ari yang hancur hanya memutus Marlina. Tapi ikatan hitamnya sudah memilih wadah baru. Dan wadah itu adalah dirinya. Ratna kembali mendatangi rumah Mbah Karjo dengan wajah pucat pasi.
Malam itu angin berhembus kencang. Bambu di sekitar rumah dukun tua itu bergesekan hingga mengeluarkan suara berderit yang menyeramkan. Lampu sentir di teras berkelip-kelip, seakan hendak padam, seiring langkah Ratna yang goyah memasuki halaman. Mbah Karjo sudah duduk di amben. Tubuhnya terlihat jauh lebih ringkih dari sebelumnya. Matanya cekung, kulitnya mengendur, seperti habis tersedot kekuatan. Ratna merasakan ada sesuatu yang salah, tapi ia terlalu putus asa untuk berpikir panjang. "Mbah, tolong saya." Suara Ratna serak, hampir tak terdengar. Dukun tua itu menoleh pelan, napasnya berat. "Aku sudah peringatkan, setiap pesugihan itu menuntut tumbal." Marlina runtuh, tapi tali hitam itu mencari ibu baru. "Kau yang mereka pilih, Ratna." Ratna terisak, lututnya lemas hingga jatuh berluput. "Saya tidak sanggup, Mbah. Tiap malam saya dengar bayi menangis. Saya merasa mereka menyusu di dada saya. Saya bukan ibunya, saya bukan." Belum sempat ia melanjutkan, dari dalam rumah terdengar suara ketukan kecil. Tok, tok, tok. Seperti tangan mungil mengetuk papan lantai. Mbah Karjo memejamkan mata, wajahnya pucat. "Mereka sudah masuk ke rumahku. Kutukan itu bukan hanya menempel padamu, Ratna. Ia menyedot nyawaku juga. Lihatlah tubuh ini. Semakin hari semakin habis. Aku tidak bisa lama lagi menahan mereka." Ratna panik, menggenggam tangan keriput Mbah Karjo. "Jangan bilang begitu, Mbah. Hanya Anda yang bisa menolong saya." Mbah Karjo terbatuk keras, darah hitam menetes dari sudut bibirnya. "Dengar baik-baik. Ada hal yang tak bisa aku lawan dengan ilmu hitam. Jalannya bukan padaku lagi. Kau harus mencari jalan putih. Sebelum tubuhmu benar-benar jadi wadah mereka." Ratna membeku. "Maksud Mbah?" Mbah Karjo mengangguk pelan, sorot matanya redup. "Ya, cari ustadz yang benar-benar suci, bukan yang main-main. Hanya doa dan ayat yang bisa memutus tali itu. Pergilah sebelum aku benar-benar habis. Jangan tunggu sampai mereka menguasai tubuhmu." Saat itu terdengar suara bayi tertawa pelan dari balik punggung Ratna. Ia menoleh cepat, tapi hanya ada kegelapan pekat. Hawa dingin menyelubungi ruang itu, membuat bulu kuduknya berdiri. Mbah Karjo menunduk, suaranya nyaris bisikan. "Cepat pergi, sebelum mereka menutup jalanmu." Ratna berjalan terseok-seok di jalan tanah desa, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia sudah mendatangi 3 ustadz di kampung sebelah, namun semuanya menolak. Ada yang langsung menutup pintu, ada yang hanya menggeleng dengan wajah tegang, dan ada pula yang berbisik lirih. "Maaf Bu, bau tanah ari-ari itu terlalu kuat. Saya tak sanggup. Nanti keluarga saya ikut kena." Ratna merasa dirinya benar-benar kotor. Bau anyir itu bukan berasal dari tubuhnya, tapi seperti menempel di jiwanya. Ia berjalan tanpa arah, menangis sambil menutup wajah. Malam itu ia berhenti di depan sebuah langgar kecil di pinggir sawah. Hanya ada lampu Petromax redup menggantung di teras. Dari dalam terdengar lantunan ayat Al-Quran dengan suara bening dan tenang. Hawa di sekitar langgar terasa berbeda, sejuk tapi juga berat. Seperti ada perlawanan halus melawan sesuatu yang tak kasat mata. Ratna memberanikan diri melangkah masuk. Di dalam, seorang ustadz muda tengah duduk bersila. Wajahnya masih segar, mungkin belum sampai 30 tahun. Jubah putihnya sederhana, tapi matanya tajam dan jernih. Begitu Ratna masuk, ia terbatuk keras. Seakan udara di ruang itu menolak tubuhnya. Ustadz muda itu menghentikan bacaannya, menatap Ratna lama sekali. "Bu, apa yang kau bawa masuk ke tempat ini?" Suaranya rendah, tapi menusuk. Ratna jatuh berlutut, air matanya deras. "Tolong saya Ustadz, saya tidak tahan lagi. Saya tidak tahu harus bagaimana. Semua orang menolak saya, hanya Ustadz yang tersisa." Ustadz itu memejamkan mata sejenak, seakan mendengar sesuatu yang tak terdengar telinga manusia biasa. "Aku mencium bau tanah pekuburan bayi. Dan ada suara yang ikut bersamamu." Ratna menangis lebih keras, meremas-remas pakaiannya sendiri. "Mereka memanggil saya ibu. Saya bukan ibu mereka. Saya hanya ingin hidup normal, Ustadz. Tolonglah saya." Hening sejenak. Lalu Ustadz muda itu bangkit, menatap Ratna dengan wajah tegas. "Namaku Ustadz Fajar. Kalau memang kau benar-benar ingin bebas, maka jalan ini tidak mudah. Kau harus siap menghadapi mereka. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Mereka sudah menganggapmu induk. Mereka tidak akan pergi tanpa perlawanan." Ratna menatap Ustadz Fajar dengan mata penuh harapan sekaligus ketakutan. "Saya rela apapun, asal mereka pergi." Di saat itu, dari balik dinding langgar,
terdengar suara bayi menangis. Ratna membeku, tubuhnya bergetar hebat. Tapi Ustadz Fajar tetap tegap, bibirnya langsung melantunkan ayat dengan suara lantang. Tangisan itu berubah jadi jeritan melengking, lalu sunyi. Besok malam, kata Ustadz Fajar datar, kita mulai. Tapi ingat, begitu kau masuk, tidak ada jalan mundur lagi. Langgar tua di pinggir kampung itu malam itu dipenuhi hawa yang tak biasa. Angin kencang berputar-putar di halaman, membuat dedaunan kering beterbangan seperti pusaran ribuan belalang. Di dalam, Ratna duduk meringkuk di pojokan. Matanya merah sembab, tubuhnya bergetar. Ustadz Fajar berdiri di depan, berjubah putih sederhana, membawa tasbih dan sebuah botol berisi air yang telah dibacakan doa. Mbah Karjo ikut hadir malam itu, duduk bersila di samping Ratna. Raut wajahnya tegang, keringat dingin bercucuran meski udara menusuk. Aku hanya bisa mendampingi sampai batas tertentu. Suaranya lirih. Selebihnya, semua ada di tangan Ustadz ini dan kuasa Gusti. Saat azan Isya berkumandang, suara itu mendadak terdistorsi. Bukannya merdu, malah terdengar parau, seperti tangisan bayi yang diseret dalam gema panjang. Ratna menutup telinganya, tapi suara itu justru terdengar semakin dekat. Langgar tua berguncang, genteng berderak, kayu-kayu penyangga bergetar. Dari celah-celah papan, muncul cairan kental berwarna merah kehitaman, merembes seperti darah basi. Ustadz Fajar tetap tegap, suaranya lantang membaca ayat-ayat. Suaranya menabrak kegelapan, seperti cahaya tipis menembus kabut. Tiba-tiba dari pojok ruangan, asap hitam menggumpal. Asap itu berputar, membentuk sosok-sosok bayi tanpa wajah, hanya mulut besar dengan gusi hitam. Mereka merangkak cepat ke arah Ratna. Suara isakan mereka membuat bulu kuduk berdiri. Allahu Akbar, teriak Ustadz Fajar, menyiramkan air doa. Sosok-sosok itu meleleh. Tubuh mereka menjerit dalam suara bayi bercampur raungan iblis. Tapi belum hilang, muncul lagi yang lebih banyak. 1, 2, 3, lalu belasan. Memenuhi langgar, merangkak di dinding, menempel di langit-langit, jatuh ke lantai sambil tertawa cekikikan. Ratna menjerit histeris. Ia merasa ada sesuatu yang memanjat ke punggungnya. Lidah dingin menjilat lehernya. Mbah Karjo meraih segenggam garam dan kemenyan, menaburkannya sambil komat kamit. Namun uap hitam dari lantai menelan kemenyan itu seketika, membuat api padam. Ustadz Fajar semakin keras melantunkan ayat. Suaranya bergetar, tapi sorot matanya tajam. Bayi-bayi gaib itu mulai terbakar cahaya, namun justru semakin ganas menyerang. Salah satu menubruk dadanya, membuat Ustadz muda itu terhuyung. Tasbihnya hampir terlepas dari genggaman. Ustadz, Ratna berteriak, suaranya serak. Tolong aku, mereka menggigitku. Ia mengangkat tangannya, tampak bekas gigitan kecil yang berdarah. Nyata, bukan sekadar ilusi. Langgar itu kini penuh suara bayi. Tangisan, tawa, raungan, semua bercampur jadi satu. Ustadz Fajar sadar, ini bukan sekadar ritual biasa. Yang mereka hadapi adalah sesuatu yang lahir dari kesepakatan hitam Marlina dengan Ari-Ari. Sebuah pesugihan yang menjadikan bayi sebagai tumbal abadi. Ia menegakkan tubuh, matanya terpejam sebentar. Lalu ia berteriak lantang, suaranya membelah malam. Jika kalian berasal dari Ari-Ari, maka kembalilah ke tanah yang melahirmu. Dengan nama Allah yang maha hidup, aku perintahkan kalian pulang. Tanah di bawah langgar bergetar. Dari lantai papan terdengar suara seperti sesuatu yang dikorek keluar. Basah, licin, dan menjijikan. Bayi-bayi itu menjerit keras. Sebagian menempel di dinding berusaha kabur. Sebagian lagi langsung meledak jadi darah pekat. Ustadz Fajar menoleh pada Ratna. Kita harus ke tempat asalnya perjanjian ini dibuat. Rumah Marlina. Karangan rumah Marlina yang dulu tampak rapi kini seperti medan perang. Tanah yang digali kembali memuntahkan rahasia kelamnya. Ratna berjongkok dengan wajah pucat pasi, sementara Ustadz Fajar berdiri di hadapannya, suara lantang membaca ayat-ayat suci yang bergema, memecah malam. Mbah Karjo yang sudah lemah duduk bersila, tangannya bergetar menabur kemenyan terakhir yang ia miliki. Dari lubang tanah yang dipakai Marlina menanam Ari-Ari, keluarlah sosok bayi tak lengkap. Kepalanya besar, tidak proporsional, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya tidak menatap lurus, seolah masing-masing mata punya arah sendiri. Tubuhnya kurus seperti tulang dibalut kulit tipis, dan tangannya panjang menjuntai dengan kuku-kuku hitam tajam. Tangisnya bukan tangisan bayi, melainkan serak parau, seperti napas orang tua yang terputus-putus. Ratna menjerit lirih, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Bayi itu merangkak,
meninggalkan jejak lendir kehijauan di tanah. Setiap langkahnya diiringi aroma busuk darah basi. Ratna meraung histeris. "Jangan dekat. Itu bukan anakku. Itu bukan milikku." Namun sosok bayi itu menoleh padanya. Wajahnya seperti memuntir menjadi ekspresi kesedihan bercampur marah. Ustadz Fajar semakin keras melantunkan doa. Suaranya menusuk ke udara. Tubuh bayi itu kejang, tapi bukannya musnah, ia justru melompat ke arah Ratna. Ratna menutup mata, napasnya tercekat. Bayi itu menempel di dadanya, kukunya menembus kulit, seolah ingin masuk ke tubuhnya. Ratna menjerit sampai seraknya hilang. Ustadz Fajar mendekat, tangannya gemetar menempelkan kitab kecil di atas kepala Ratna, terus membaca. Cahaya samar muncul, dan tubuh bayi itu mulai terkelupas. Kulitnya meleleh seperti lilin panas. Tapi sebelum habis, ia menoleh pada satu sosok, Marlina. Entah apakah itu tubuh aslinya atau hanya sisa jiwanya yang tertinggal di dunia ini. Marlina, ibarat memberi isyarat balas dendam. Lalu dengan satu hentakan, ia merangkak cepat ke arah Marlina, menempel di tubuhnya. Marlina berteriak panjang, suaranya memecah pekarangan. Tubuh Marlina melengkung, darah keluar dari mulutnya. Bayi itu masuk ke dalam rongga tubuhnya sendiri. Perutnya membuncit aneh, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Marlina jatuh tersungkur, tubuhnya bergetar keras, sebelum akhirnya terdiam kaku dengan mata terbuka menatap kosong langit. Tanah pekarangan berhenti bergetar, hening. Hanya suara Ratna yang masih terisak, sementara Ustadz Fajar terduduk lemas. Mbah Karjo menunduk, wajahnya sayu, berbisik lirih. Pesugihan ari-ari itu sudah dibayar lunas. Tapi arwah bayi yang cacat ini akan tetap gentayangan, menuntut siapapun yang bermain dengan hidup yang tak pernah sempat sempurna. Ratna hanya bisa menatap tubuh Marlina yang kini membiru. Perutnya masih tampak bergerak sedikit, seolah sesuatu di dalamnya belum benar-benar pergi. Malam itu, langgar kecil di ujung kampung masih berbau asap dupa bercampur kayu bakar. Tubuh Marlina sudah dimakamkan siang tadi. Wajahnya membiru, kaku seperti mayat yang sudah lama direndam air. Orang-orang kampung membicarakannya dengan bisik-bisik. Ada yang menyebut kematian wajar, ada pula yang yakin Marlina sudah dijemput balasan dari apa yang ia perbuat. Ustadz Fajar bersama Mbah Karjo dan Ratna berdiri di pekarangan belakang rumah Marlina. Di sanalah puluhan botol skincare tersisa ditumpuk. Cairan di dalamnya yang semula putih jernih kini keruh keabu-abuan, seakan ikut mati bersama pemiliknya. "Ini harus dituntaskan malam ini," ujar Ustadz Fajar pelan. Mbah Karjo menaburkan garam kasar, lalu menyalakan api besar. Botol-botol dilempar satu persatu ke dalam kobaran. Suara letupan terdengar, disusul bau menyengat seperti darah basi yang terbakar. Asapnya hitam, pekat, membuat Ratna hampir muntah. Ketika semua botol habis, Ustadz Fajar membaca doa panjang. Lalu mereka menggali pekarangan tempat ari-ari ditanam. Di kedalaman tanah, ditemukan sisa kain putih kusam, basah berlendir, dan masih berbau amis. Ratna menjerit kecil melihatnya. Benda itu dilempar ke api, dan seketika api berkobar lebih tinggi, memercik merah seperti lidah setan. Butuh waktu lama sampai api benar-benar padam. Namun, yang tersisa bukanlah tanah yang rata kembali, melainkan cekungan besar seperti kawah kecil, hitam dan hangus. Mereka coba menutupinya dengan tanah, tapi setiap kali tanah dituangkan, ia kembali longsor, seakan ada mulut tak terlihat yang menolak ditutup. Hari-hari setelahnya, kabar tentang skincare Marlina pun hilang. Orang-orang yang pernah memakainya berhenti bermimpi aneh. Wajah pucat mereka perlahan membaik, meski tidak pernah kembali seutuh dulu, seolah kutukan berhenti di titik itu. Namun, Ratna masih sering melintasi pekarangan itu. Malam-malam tertentu, terutama ketika angin dingin berembus dari timur, ia mendengar sesuatu dari dalam cekungan. Tangisan bayi, samar, singkat, hanya sekali. Setelah itu, hening. Ia tidak pernah berani mendekat, karena ia tahu, meski semua telah dituntaskan, bumi tidak pernah lupa apa yang pernah ditanam di dalamnya. Like and subscribe.